berbicara misalkan tadi anggapnya sebagai kewajiban-kewajiban seorang pemimpin, kalau sebenarnya berbicara kewajiban itu kan juga berbicara tentang hak, karena seperti semacam dua mata uang. Kita sebagai rakyat itu seringkali mana kewajibannya kok nggak mana kewajibannya pemerintah kok nggak adil dan semacamnya, tapi kita nggak pernah berbicara apa sih haknya pemerintah. Sebagaimana rakyat juga selalu meminta hak, tapi apa kewajiban pemerintah, kewajiban seorang rakyat? Ya, kan sebenarnya tugas pemerintah itu kalau dalam Islam ya, secara umum kan hanya dua. Pertama, tujuannya adalah hirasatuddin wa siyasatuddin dunya. Jadi kalau tadi disimpulkan dillullahi fil ardi itu disimpulkan oleh Al-Mawardi bahwa tujuan negara hadir itu tidak lain dalam konteks hirasatuddin wasiyasatuddin dunya, melindungi agama dan mengatur persoalan keduniaan ini. Nah, kalau dijabarkan lebih panjang, sungguhnya tugas pemerintah itu sebagaimana dirumuskan di dalam konstitusi, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa ini, kemudian membuat negara ini berdaulat dan seterusnya. Saya kira tujuannya banyak ya. Nah, ketika pemerintah telah melakukan kewajibannya sebagai negara, yaitu mensejahterakan masyarakat, menegakkan hukum dengan adil, maka satu-satunya kewajiban masyarakat terhadap negara adalah mentaatinya. Dalam konteks Indonesia, taat dan membayar pajak. Gitu. Taat dan membayar pajak. Hanya dua itu kewajiban masyarakat. Ketika masyarakat sudah mentaati kepada pemerintah, membayar pajak kepada pemerintah, maka pemerintah berkewajiban melaksanakan mandatnya sebagai negara untuk memenuhi hak-hak warga negara tanpa tadi memandang latar belakang itu, karena itu memang tugasnya negara. Jadi ada satu konsep yang keliru tentang hak dan kewajiban masyarakat kepada negara yang kadang-kadang dihubungkan dengan hak dan kewajiban dengan agama. Nah, ini sungguhnya konsep yang kurang tepat. Ada misalnya penghubungan yang kurang tepat itu adalah ketika misalnya masyarakat tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan, agama apapun itu sesungguhnya tidak ada kaitan dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak, gitu. Jadi beda antara kewajiban manusia kepada Tuhan dengan kewajiban manusia kepada negara. Jadi kewajiban manusia kepada negara itu dua tadi. Pertama mentaati, termasuk ketaatan membayar pajak tadi itu. Nah, sementara kewajiban manusia kepada Tuhan, nah itu tidak ada kaitannya dengan pemenuhan hak negara kepada masyarakatnya ini. Artinya orang mau ibadah kepada Tuhan atau tidak, itu mau puasa atau tidak, mau sholat atau tidak, mau haji atau tidak, mau sembahyang atau tidak, mau ibadat sesuai dengan agama mereka atau tidak, itu tidak ada kaitannya dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak sebagai warga negara. Jadi itu sungguhnya tugas negara. Bukan misalkan, tapi memang faktanya memang seperti itu. Ketika negara mengeluarkan berbagai kebijakan, misalkan
masih menerapkan new normal, juga khawatir banyak yang malah bergelimpangan. Nah, makanya dari masyarakat itu banyak yang tidak terima. Nah, kalau memang seandainya kita sepakat bahwa pemerintah itu kurang tepat lah, nah bagaimana cara masyarakat itu bersikap kepada pemerintah? Atau dalam artian bagaimana cara memberikan nasihat dan semacamnya, masukan atau apa lagi itu? Baik, jadi kalau kita di dalam Islam kan sudah punya prinsip sesungguhnya bagaimana seharusnya sebuah kebijakan dilahirkan. Sangat terkenal di dalam kitab-kitab kaidah fikih dan usul fikih bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa kebijakan negara itu sepenuhnya dicanangkan untuk menjamin cita kemaslahatan. Jadi kebijakan negara itu orientasi utamanya itu harus untuk kemaslahatan. Nah, kemaslahatan ini versi siapa? Ini yang agak rumit diperdebatkannya. Dan kita sesungguhnya sudah memiliki kaedahnya juga. Misalnya maslahatul amah muqaddamatun ala maslahatil khosoh. Bahwa kemaslahatan umum itu lebih didahulukan dari kemaslahatan yang bersifat khusus. Nah, ini sesungguhnya ketika kemaslahatan umum dan kemaslahatan khosoh itu berbenturan, bertabrakan, mana yang akan didahulukan. Tetapi sebelum itu seharusnya negara tidak menghadap-hadapkan antara kepentingan umum dengan kepentingan khusus. Nah, kebijakan itu harus menyasar bagaimana kepentingan umum dan kepentingan khosoh ini itu terpenuhi. Bagaimana kebijakan misalnya berkaitan dengan PSBB atau penanganan COVID. Bagaimana kemaslahatan umum tercapai, tapi juga kemaslahatan secara khusus berkaitan dengan ekonomi masyarakat bawah, misalnya petani, pedagang, pekerja, guru dan seterusnya. Kemaslahatan ini juga dicapai, itu seharusnya negara mencari ruang-ruang gitu. Tetapi ketika dua kepentingan ini sulit untuk disatukan, maka kemaslahatan khosoh ini juga harus mengalah, harus tahu diri, maksudnya gitu, bahwa ada kepentingan yang lebih besar yang harus diperjuangkan. Nah, disinilah sesungguhnya ruang-ruang ijtihad negara itu. Nah, seperti kita tahu bahwa kebijakan negara itu kan sesungguhnya diambil berdasarkan musyawarah yang sangat komprehensif ya, antara berbagai pemangku kepentingan. Jadi kebijakan negara yang telah dibuat itu dugaan saya itu sesungguhnya sudah dicanangkan untuk mencapai cita kemaslahatan umum itu. Bahwa memang ada orang yang berteriak karena kemaslahatan khosohnya terganggu. Nah, ini juga harus disikapi oleh negara dengan bijak. Artinya dengan dimenangkannya kemaslahatan umum, tidak lalu kemaslahatan khosoh ini kemudian ditinggalkan begitu saja. Jadi mafasid yang mungkin timbul, madhar yang mungkin timbul akibat kita mentakdim maslahatul amma itu harus ditaklil. Jadi harus diminimalkan itu sebisa mungkin. Jadi komprominya begitu. Nah, dalam konteks Indonesia, ketika pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, sesungguhnya masyarakat diberikan ruang-ruang saluran untuk mengkritik sebuah kebijakan itu. Banyak cara, misalnya melalui judicial review di MK, melalui MA, dan juga melalui legislative review. Itu kita bisa ada ruang-ruang itu. Nah, cara mengingatkan negara
dalam konteks negara demokrasi itu bisa banyak cara, tapi harus konstitusional. Gitu. Jadi tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak konstitusional. Cara-cara yang tidak konstitusional itu adalah cara-cara melakukan kekerasan, melakukan makar, pembangkangan terhadap negara, itu adalah cara-cara yang tidak konstitusional. Tapi cara-cara melalui tulisan, mengkritik, demo, dan seterusnya, itu adalah cara-cara yang masih secara konstitusional diakui, karena bagian dari kebebasan untuk berekspresi. Saya kira begitu. Mungkin terakhir, Bos. Mungkin penegasan, berarti bagaimana seharusnya sikap atau relasi antara rakyat dan pemerintah? Relasinya saya kira penting kembali ke awal, bahwa negara, sultan, amir, ulil amri, atau khilafah kalau ada, apapun namanya, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah bayangan Tuhan di muka bumi. Mereka adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Oleh karena dia bayangan Tuhan dan wakil Tuhan, maka dia harus memperlakukan warga negaranya seperti Tuhan memperlakukan hambanya di muka bumi ini. Nah, sebaliknya masyarakat sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari sebuah negara, maka dia wajib taat kepada pemerintah ini sepanjang pemerintah masih dalam relnya, sama dengan ketika dia sebagai hamba wajib taat kepada Tuhannya. Itu. Jadi dalam konteks berbangsa dan bernegara, seseorang itu di samping sebagai warga negara juga sebagai hamba Tuhan di sana. Nah, sama dengan tadi ini, pemerintah ini dia harus bersikap hati-hati, tidak boleh. Jadi kenapa hadis-hadis Nabi itu meletakkan posisi khilafah itu begitu tinggi ya? Saya menduga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat paham bahwa negara ini, pemerintah ini, itu kalau tidak diberi nilai, itu berpotensi untuk afsaduha. Dia punya potensi untuk merusak umat manusia. Oleh karena itu dia diberikan nilai yang sangat tinggi. Kamu ini wakil saya di muka bumi. Oleh karena itu kamu tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh memutuskan berdasarkan hawa nafsumu, berdasarkan kepentingan politikmu, berdasarkan kepentingan ekonomimu, berdasarkan kepentingan kelompokmu. Tapi kamu harus bertindak melayani umat itu seperti saya melayani, seperti saya mengatur hamba saya. Kira-kira begitu filosofinya itu. Saya kira begitu. Baik, mungkin itu tadi sesi terakhir. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan kayak gini, semoga nggak melenceng, bahwa relasi antara pemerintah dan masyarakat itu bagaimana pemerintah memberikan di luar, kalau bahasa tadi, sebagai bayangan Tuhan yang memberikan keadilan dan kemaslahatan. Sebagaimana juga masyarakat itu juga konsekuensinya itu harus mentaatinya. Dan bentuk taat itu, kalau toh memang dari pemerintah itu ada kebijakan-kebijakan yang kurang pantas lah menurut masyarakat, itu memberikan masukan melalui yang bersifat konstitusional. Barangkali mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.